Tanah Suci menjadi dambaan segenap kaum muslim untuk bisa pergi ke sana. Rukun Islam kelima ini memang wajib dilaksanakan jika mampu. Walau baru saja terjadi musibah yang banyak memakan korban meninggal maupun luka-luka, namun semua tetap teguh hati melangkah ke Tanah Suci. Bersama kebulatan tekad dan kepasrahan kepada Sang Halik, penyanyi lagu-lagu religi Opik pun dalam minggu ini akan berangkat menunaikan ibadah haji. Setelah sebelumnya komedian Mastur telah berangkat lebih dulu, maka lihatlah kebahagiaan Opik yang telah siap lahir batin untuk berangkat naik haji. Di betapa orang seperti saya yang mungkin miskin ilmu, miskin amal, yang sangat banyak kekurangan, tiba-tiba masih diberi kesempatan untuk datang gitu. Orang-orang bilang sama saya, wah Mas Opik hebat bisa tiap tahun kesini. Saya bilang enggak, ini mungkin saya di hair nih. Ini mungkin karena banyaknya kesalahan saya mau diampunin lagi nih, mau apa? Disetip lagi, masih dikasih peringatan lagi ya. Makanya saya bersyukur ketika diberi kesempatan yang ya sangat menyedihkan sebenarnya ya. Ada musibah yang ketika orang lagi asik tawaf atau ada yang sholat, ada yang kemudian tiba-tiba nggak tahu karena faktor apa akhirnya mereka menjadi korbannya hampir lebih dari 100 orang kan. Jadi ini hal yang luar biasa. Tak mudah memang menghapus jejak musibah jatuhnya krain di Masjidil Haram Mekah. Lalu bagaimana dengan pemeran Semindang Rindu di sinetron 7 Manusia Harimau Cut Meyriska yang dalam waktu dekat akan berangkat umroh setelah musim haji usai? Benarkah Cut Meyriska pun tak khawatir karena tujuannya untuk ibadah? Aku rawannya ini bulan 12, insya Allah mau ke sana. Nah, aku juga nggak tahu deh ini bagaimana. Ketakutan nggak? Nggak sih, ketakutan sih nggak. Karena khawatir iya, mungkin kalau ketakutan yang berlebihan nggak. Karena kan niat kita juga ibadah. Semoga ya aku berharap tidak terjadi apa-apa. Ibadah niatnya sih, aku jadi nggak terlalu mikir yang kayak gimana-gimana banget. Kalau umroh pasti ingin. Kalau umroh selalu ingin. Kalau meninggal itu di mana aja? Wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Tapi tempat meninggal paling terindah ya memang di sana gitu. Nggak boleh takut ya, karena dimanapun kalau kita mau pergi mah pergi aja. Cuman ya kita harus lebih evaluasi aja. Siap lahir batin. Kita siap, bukan untuk siap untuk meninggal atau apa ya. Kita siap, kita pasrahkan diri kita. Kan kebanyakan orang, dosa gue masih banyak, gue nggak berani datang ke sana. Jangan punya pikiran seperti itu. Kan Allah kan maha mengampuni ya kan. Kalau hambanya mau bertobat, pasti Allah akan kasih jalan, kasih pertobatan gitu. Jadi kalau kita mau melangkah ke sana, ikhlas aja. Bicara tentang orang yang menjalankan ibadah, ya kan, menjalankan ibadah dalam artian di sini mereka mempunyai suatu keyakinan atau ketauhidan yang memang menjalankan itu ikhlas dan lillahi ta'ala, maka apa yang terjadi, kita sudah tidak relevan lagi bicara tentang takut gitu. Ya kan, kita sudah tidak relevan lagi bicara tentang takut, karena yang diharapkan datang ke sana adalah ingin melaksanakan kewajibannya, tanggung jawabnya, apapun yang terjadi ya lillahi ta'ala. Nah, kalau bicara seperti itu, orang udah tidak bicara lagi tentang ketakutan gitu. Buktinya banyak para sahabat-sahabat Rasulullah itu malah berjuang demi apa? Berjuang untuk mendapatkan mati syahid. Entah di mana dan kapan kematian menjemput, biarlah tersimpan sebagai rahasia ilahi. Tapi asa untuk bersimpuh di depan Ka'bah terus menyala di dalam hati segenap kaum muslim. Disinilah pengalaman-pengalaman spiritual selama menjalankan ibadah haji dan umroh menjadi pengalaman tak terlupakan. Lantas apa saja pengalaman spiritual yang pernah dirasakan sejumlah artis saat berada di Tanah Suci? Pengalaman spiritual sih saya pernah nih ditegur nggak boleh pakai tasbih di kalung sebenarnya. Jadi saya ditegur nggak boleh pakai tasbih di kalung ya. Itu jadi dia bilang itu haram ya, suruh lepas. Saya lepas, saya orang nggak tahu siapa tadi yang bilang nggak ada seperti itu. Nah, saya pernah doa dalam hati, saya pengen banget ya kan sholat di dekat makam Nabi kan. Nah, ternyata saya nggak sadar kan, saya maju berapa loh, saya kok tiba-tiba udah di depan gitu. Saya lihat saya udah di depan makam Nabi. Iya, bahkan saya bisa ngeliat ke depannya, itu susah sekali padahal itu. Apalagi udah subuh begitu kan. Itu harus jauh-jauh hari jam 2, setengah 1 itu ya itu udah harus duluan. Ini saya udah mau subuh dan datang, alhamdulillah bisa depan makam Nabi, saya bisa sholat di sana. Waduh, subhanallah. Saya pernah sakit di sana, maksudnya saya itu sakit, tapi pada saat habis tawaf itu jadi sehat gitu. Apalagi kita bicara tentang air Zamzam yang didoain banyak gitu. Kalau itu kan sebenarnya dari segi keilmuannya
ada gitu, berdasar gitu. Apa itu orang dulu bilang itu adalah pengalaman spiritual atau gaib, tapi sekarang zaman sekarang udah bilang udah enggak, itu udah pasti secara hukum alamnya ada, secara analoginya ada bahwa air itu kalau didoain dengan baik maka hasilnya akan baik. Partikel-partikelnya itu akan menjadi apa ya, kayak berlian gitu, kayak mutiara gitu yang akan menyehatkan tubuhnya. Tapi kalau kita maki-maki itu akan ini, dan itu kalau kita minum ya dampaknya tergantung bagaimana jenis airnya itu. Di sana orang berdoa yang baik-baik, nggak ada yang bersana orang berdoa buruk, ya kan? Ya kan, makanya air Zam-Zam itu begitu luar biasa. Lalu marilah kita bergeser ke kisah Charlie dan Regina yang kembali berlayar dalam biduk rumah tangga setelah Regina mencabut gugatan cerainya saat hadiri sidang pertama perceraian di Cimahi, Jawa Barat. Lantas seperti apa saat Regina akhirnya kembali ke rumah Charlie setelah 2,5 tahun pergi? Cerita lalu dan lihatlah diri. Cinta seolah menyatukan kembali Charlie, mantan vokalis ST12, dengan Regina sang istri. Gugatan cerai pun langsung dicabut oleh Regina saat hadiri sidang perdana gugatan perceraiannya di Cimahi, Jawa Barat kemarin. Lantas seperti apa saat Regina akhirnya pulang kembali ke rumah Charlie setelah 2,5 tahun pergi?